Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, kelas 10 IPA MAKNM Kauman Padang Panjang. Perkenalkan, pertama nama Umi adalah Adri Desis, mengajar kimia kelas 10. Baiklah Ananda, untuk pelajaran kimia kita akan mempelajari apa saja pada kesempatan ini. Maka kimia dengan KKM sekolahnya 70 dan KKM mata pelajaran kimia 78. Apa saja yang kita butuhkan atau yang akan kita pelajari pada semester 1 ini, diantaranya adalah 1. Struktur atom, 2. Sistem periodik unsur, ketiga, ikatan kimia. Cukup 3 saja KAD yang akan kita pelajari. Maka Ananda harus betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan ataupun apa tugas yang diberikan harus dikerjakan dengan baik. Baiklah Ananda, itu mengenai pelajaran kimia pada kesempatan ini. Baiklah, kita akan masuk kepada KD yang pertama, yaitu mengenai struktur atom. Di mana KKM sekolah kita adalah 70 dan KKM kimia kita untuk KD ini adalah 78. Apa KD kita yang pertama? Yaitu mengenai struktur atom. Atom sudah kita pelajari sebenarnya pada waktu kita di SMP ataupun MTS, yang mana atom itu adalah bagian yang terkecil yang tak dapat dibagi-bagi lagi. Maka untuk menentukan struktur atom ini, kita akan melihat perkembangan daripada model atom. Karena para ahli itu tidak dapat membawa atau menyampaikan dengan terus terang, dengan secara langsung bagaimana atom itu. Maka dibuat dalam bentuk model. Bagaimanakah perkembangannya? Perkembangan daripada model atom itu yang pertama adalah oleh Demokritus. Demokritus menyampaikan bahwa atom adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Demokritus hanya menyampaikan pernyataan seperti itu. Tetapi yang menyelidiki selanjutnya adalah Dalton, sehingga dikenal juga dengan nama teori atom Dalton. Teori atom Dalton ini menyampaikan bahwa atom itu adalah suatu bola yang pecah, padat. Bola pecah yang padat. Nah, itu yang disampaikan oleh Dalton. Dan dia juga dapat bergabung nanti membentuk molekul. Maka bagian-bagian daripada teori atom Dalton itu adalah dia menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Demokritus, yaitu bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Artinya dia di dalam keadaan padat, utuh. Kemudian yang kedua, jika unsur-unsur yang sama, umpamanya ini atom ini, maka dia memiliki unsur-unsur yang sama sifatnya. Umpamanya kita lihat atom emas, maka dia memiliki unsur-unsur emas. Atom besi, maka dia memiliki unsur-unsur besi. Begitu juga dengan sebaliknya, antara emas dan besi memiliki sifat yang berbeda. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Dalton itu adalah bahwa atom-atom itu dapat bergabung membentuk molekul. Nah, seperti ini. Umpamanya H dengan O.
maka dia akan membentuk molekul H2O. Maka sifatnya berbeda karena unsur yang membentuknya sudah berbeda. Kemudian atom Dalton ini yang menyampaikan hanya bersifat padat dan pejal ini, maka apa kekurangan atau kelemahannya? Yang pertama adalah ternyata atom ini dapat dibagi-bagi lagi menjadi subatom. Ya, itu kelemahannya yang pertama. Ternyata atom dapat dibagi lagi menjadi sub-subatom. Kemudian yang kedua adalah bahwa ternyata atom-atom yang memiliki sifat yang sama ini ternyata berbeda karena adanya reaksi nuklir pada suatu unsur membentuk unsur yang lebih ringan atau membentuk unsur yang lebih besar. Itu di reaksi nuklir. Maka Dalton tidak bisa menjelaskan hal tersebut. Itu kelemahannya. Kemudian dilanjutkan lagi penelitiannya oleh J.J. Thomson sehingga dinamakan dengan model atom J.J. Thomson. J.J. Thomson ini dia menemukan elektron, ya. Kemudian dia mengatakan bahwa elektron itu berada di sekitar daripada sebuah bola. Maka bola ini bermuatan negatif bagian di luarnya, sedangkan bola itu sendiri bersifat positif. Maka model J.J. Thomson ini dinamakan juga dengan model atom roti kismis. Nah, seperti ini, ya. Sebuah bola yang di sekitarnya terdapat binti-binti yang bermuatan negatif, sedangkan bola itu sendiri bermuatan positif. Kemudian yang keempat yaitu model atom Rutherford. Model atom Rutherford ini adalah menjawab daripada model atom J.J. Thomson, yang mana Rutherford menembakkan sinar alfa ke lempeng emas. Jadi lempeng emas. Yang keempat adalah model atom Rutherford, yang mana model atom Rutherford ini didapatkan dari penelitiannya penembakan sinar alfa ke lempeng emas. Maka seperti gambar di sini, sebuah atom yang memiliki pusat di mana sinar alfa itu ditembakkan, maka sinar alfa itu akan mengalami 3 kejadian. Yang pertama adalah sinar alfa itu terpancar secara terus-menerus seperti pada A. Artinya sinar alfa itu tidak menemukan halangan apa-apa pada atom atau unsur ini. Kemudian yang kedua adalah sinar B, yang mana sinar alfa ini menyenggol atau mendekati daripada inti sehingga dia dibiaskan. Jadi dia membengkok, yaitu pada B. Kemudian yang ketiga, apabila sinar alfa itu tepat mengenai inti, maka dia akan dipantulkan daripada inti atom. Maka inti atom ini sifatnya adalah positif, sehingga
dia terpantul. Di mana Rutherford ini mengambil kesimpulan yang pertama, yang berada pada titik pusat daripada atom itu adalah bermuatan positif yang dinamakan dengan proton. Yang kedua, kesalahan daripada Rutherford ini, dia tidak dapat menjelaskan kenapa elektron yang mengalir kepada unsur itu tidak jatuh ke inti. Kenapa? Maka dia mengatakan bahwa kalau elektron itu berputar di dalam atom, maka lama-kelamaan karena dia memiliki energi, lama-kelamaan energinya akan habis, sehingga lintasannya bukan lagi berbentuk lingkaran, tetapi dia akan menjadi spiral. Ya. Nah, ini elektron. Maka lama-kelamaan dia akan menyatu dengan muatan positifnya. Itu yang tidak dapat disampaikan atau dijelaskan oleh Rutherford. Maka perkembangan atom Rutherford ini diteruskan oleh model atom Niels Bohr, di mana Niels Bohr mengatakan bahwa elektron-elektron itu berada pada lintasan-lintasan tertentu dengan energi tertentu, sehingga dia tidak dapat berkeliling atau membentuk spiral, tetapi berada pada lintasan yang tetap. Kemudian kira-kira bentuknya adalah seperti ini. Jadi intinya adalah positif, sedangkan yang berada di sekitarnya adalah bermuatan negatif. Elektronnya berada pada lintasan 1, 2, 3. Maka pada lintasan 1, 2, dan 3 ini elektron akan selalu bergerak atau berputar tanpa mengurangi energinya. Sehingga yang disampaikan oleh Niels Bohr ini, dia juga mengatakan bahwa elektron itu dapat berpindah dari lintasan 1 ke 2, 2 ke 3, atau 3 ke 4, atau 2 ke 1. Maka elektron itu berpindah dengan cara bagaimana? Jika dia dari lintasan pertama dengan kedua ke kedua, berarti dari lintasan yang rendah ke lintasan yang tinggi, maka dia akan menyerap energi. Baru dia dapat pindah ke lintasan yang lebih tinggi. Sedangkan kalau dia kembali ke lintasan yang lebih kecil atau dari lintasan 2 ke lintasan 1, maka dia akan melepaskan energi. Jadi dari rendah ke tinggi menyerap energi, dari tinggi ke rendah melepaskan energi. Maka dia dapat menyatu atau tidak berubah, sehingga elektron dan proton berada pada tempat yang tertentu saja. Baiklah Nanda, inilah mengenai teori model atom klasik yang akan dipelajari pada semester ini. Dan tugas Ananda adalah menyelesaikan uji kompetensi yang Ananda lihat nantinya di kuis. Baiklah, kita lanjutkan kepada materi kita selanjutnya, yaitu apa saja yang disusun oleh atom yang berada di dalam atom. Tentunya partikel daripada penyusun atom itu apa?
Menurut J.J. Thomson tadi dia mengatakan bahwa elektron adalah salah satu penyusun daripada atom. Ya. Jadi yang pertama adalah penyusun atom itu, yang pertama adalah elektron yang disampaikan oleh J.J. Thomson. Dia mengatakan bahwa elektron itu bermuatan negatif. Dengan muatan yang negatif, maka dia selalu berada di luar daripada inti. Kemudian yang kedua adalah proton. Proton karena dia positif, dia memiliki muatan positif 1 dengan nomor atomnya atau protonnya itu bermuatan 1 positif. Kemudian yang ketiga penyusun daripada atom ini adalah neutron. Neutron ini dia bermuatan netral. Jadi muatannya itu adalah 0. Maka di antara ketiga ini kita akan dapat menentukan apa yang terbentuk daripada atom-atom tersebut. Maka dari ketiga ini kita dapat melihat ya bahwa suatu model daripada atom itu kita dapat lihat simbol di sini X, A, Z. Yang mana pada simbol ini mengandung yang pertama A. A itu adalah nomor massa atom. Di dalam nomor massa atom ini terdapat proton dan neutron. Kemudian X adalah simbol atom, sedangkan Z adalah nomor atom. Nomor atom atau Z ini terdapat jumlah proton dan jumlah elektron yang sama. Jika proton dan elektronnya sama, maka dia bersifat unsur atau atom netral. Tetapi apa kelebihan daripada elektron atau bermuatan negatif suatu simbol? Maka dia merupakan ion positif atau ion negatif. Maka contohnya Cl 1735,5. Maka pada Cl ini dia memiliki nomor atom adalah 17. Maka jumlah elektronnya 17, jumlah protonnya 17. Sedangkan nomor massa atom adalah 35,5 SMA. Ya. Jadi nomor atom itu SMA, satuan molekul atom. Maka berapa protonnya di sini? Protonnya adalah 17. Berapa neutronnya? Adalah nomor massa atom A dikurangi proton. Maka 35,5 dikurangi 17. Maka 18,5. Nah, inilah neutron yang berada pada Cl. Jadi dari simbol atom ini kita dapat menentukan berapa jumlah neutronnya, berapa jumlah protonnya, elektron, dan berapa nomor massanya serta nomor atomnya. Baik, kita lanjutkan.
berdasarkan kepada partikel penyusun atom itu, maka unsur-unsur itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah berupa unsur yang berisotop. Ya, berisotop artinya adalah yang memiliki protonnya sama, nomor masanya berbeda. Ingat kembali bahwa pada simbol unsur nomor proton atau nomor atomnya ada di bawah, ya, sama-sama 7. Kemudian nomor masanya yang berada di atas, ya, ini A, ini A, berbeda. Dia sama unsurnya tetapi nomor masanya berbeda, 14 dan 13. Tetapi nomor atomnya adalah sama-sama 7. Maka ini dikatakan dia berisotop. Ada juga yang isotopnya 3, seperti hidrogen. Hidrogen itu nomor atomnya adalah 1, 1, 1. Tetapi nomor masanya dapat berupa 1, 2, 3. Sehingga H12, 11, 13 ini dikatakan sebagai isotop. Yang kedua adalah isobar. Isobar ini adalah suatu unsur yang memiliki, ya, yang memiliki nomor massa atomnya sama. Contohnya, litium dengan berilium yang memiliki nomor atomnya adalah 3 untuk litium, 4 untuk berilium. Sedangkan dia memiliki nomor atom atau nomor massa atom yang sama-sama 6, 6 pada Li, 6 pada Be. Tetapi nomor atomnya berbeda, 3 dan 4. Maka yang sedemikian keadaannya dia dikatakan sebagai isobar. Kemudian yang ketiga adalah isoton. Isoton ini adalah yang memiliki nomor massanya berbeda, nomor atomnya juga berbeda, tetapi memiliki neutron yang sama. Ingat kembali bahwa neutron itu kita dapatkan dari pengurangan massa atom dan nomor atom. Maka kita lihat di sini contohnya unsur C6, nomor atomnya 12, nomor massanya. Isoton dengan N7, nomor atom dan nomor massanya 13. Maka kalau kita lihat nomor massanya 12 dikurangi dengan nomor atomnya 6, maka nomor neutronnya adalah 6. Kemudian untuk N, nomor atomnya, nomor massanya adalah 13, nomor massanya adalah 13, nomor atom 7. Maka 13 dikurangi 7 dapatnya 6 buah neutron. Maka karena neutronnya sama, nomor massa berbeda, nomor atom berbeda, dia dikatakan sebagai isoton. Jadi C612, N713 adalah merupakan isoton. Baiklah Nanda, cukup sampai di sana dulu pertemuan kita kali ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.